Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya damai, anugerah dan kasih Tuhan memberkati dan menjamah hidupmu hari ini. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Bawa pujian kita, bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita agungkan, pribadi yang layak untuk kita tinggikan, kita muliakan. Haleluya. Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan, tak henti-hentinya kami berkata bahwa Engkau yang perkasa, Engkau yang tak tertandingi oleh apapun. Kuasa-Mu hebat dan nyata buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang terbaik yang Tuhan sudah beri buat kami. Engkau luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Oh, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Haleluya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan, semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah setiap orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang hasrat mengadakan siaran. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah seruan dan doaku. Haleluya. Yesus Tuhan, oh, glory bagi-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku
sanjung, Kau lebih dari yang lain, dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, kami sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Yesus. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syalamu, ku memuji namamu. Engkau baik, kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, kami menyembahmu. Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Yesus, glory bagimu, menyembahmu. Engkau Raja di atas segala raja. Sembah menyembahmu. Pujian kemuliaan bagimu, hormat bagimu, sembah bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, meninggikan namamu, mengagungkanmu. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus yang ajaib, Engkau perkasa, mulia, mulia, mulia. Sendirimu, Yesus Tuhan, ku
sanjungkan Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, Sibirianmu. Glory bagimu, menyembahmu, menyembahmu, Yesus Tuhan. Haleluya, glory bagimu, Yesus. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami berkata, masuklah dalam kehidupan kami Roh Kudus lebih lagi. Tanpa kekuatan Roh Kudus hari-hari ini kami tidak mampu untuk melakukannya. Bapa, haleluya. Sikibidi kirana, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Kau, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Penuhi kami Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah setiap kami, ubah hatiku, celikanku, jamalah-Ku, rindu hadirat-Mu. Kami sembah Kau, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Kau, ku sembah kudus, oh kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sembahmu, sembahmu, glory bagimu Yesus, oh, menyembahmu Tuhan, menyembahmu segini-mianmu, glory bagimu, menyembahmu, menyembahmu, sembahku sembah Kau Tuhan, haleluya. Layak Kau Tuhan ditinggikan, layaklah Kau Tuhan dimuliakan. Oh, syanamu, syanamu, glory bagimu, oh, Yesus, glory bagimu Tuhan, menyembahmu, menyembahmu, glory, haleluya, haleluya, sembahmu, sembahmu, Yesus, haleluya, haleluya, oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, singgimu. Terima kasih Bapa, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan Tuhan, Kau Raja di atas segala raja, haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi bait-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu
Roh Kudus-Mu menjamah kami dalam nama Yesus. Yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh hari-hari ini, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan oleh darah, oleh biru-biru Yesus. Kalau menjadi sembuh, ada pengharapan yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah kisah hari ini, kisah yang begitu luar biasa, bahwa ternyata begini, sebuah ketaatan waktu kita mengerjakan dengan setia, ketaatan melakukan perintah daripada Tuhan, ingatlah bahwa akan ada masanya kita akan memakan hasil buah daripada ketaatan. Apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya.
memang dibutuhkan sebuah kesabaran, dibutuhkan yang namanya kesabaran ekstra di sana waktu saudara melakukan sebuah ketaatan. Dan kalau mungkin saya katakan bahwa waktu saudara mulai setia, mulai taat untuk melakukan perintah Tuhan, mungkin banyak ejekan, banyak cemooh yang saudara akan hadapi, tetapi tetaplah untuk taat melakukan perintah Tuhan. Nah, waktu juga mungkin saudara mulai belajar untuk taat untuk melakukan perintah Tuhan. Mungkin tidak ada aplaus, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada yang namanya reward yang saudara dapatkan. Tetapi waktu saudara mulai taat untuk melakukan perintah Tuhan, ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa begini, ketaatan saudara yang saudara lakukan di keheningan, di kesendirianmu, tidaklah kelihatan oleh manusia, tetapi ingatlah akan teruji di dalam panggung kehidupan. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, akan teruji di panggung kehidupan. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan dalam sebuah keheningan, waktu saudara menyembah, waktu saudara memuji, waktu saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan, ingatlah satu hal, satu masa nanti, satu titik engkau akan melihat sebuah kemuliaan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan atas kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, begini, kita akan melihat kisah tentang Elia, bagaimana Elia dipelihara oleh janda yang ada di Sarfat. Kita akan melihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian firman Tuhan. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, begini Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan daripada ayat ini, pemikiran daripada Elia ini, waktu Tuhan menyuruh, memerintahkan untuk pergi ke Sarfat itu, pemikiran dia mungkin seorang janda yang kaya, mungkin banyak uang, mungkin penghasilannya banyak, mungkin punya bisnis, ya, dengan kata lain bahwa cukuplah untuk dimakan. Dan ingatlah satu hal, bahwa pada saat itu di Israel terjadi yang namanya sebuah kelaparan. Nah, termasuk di daerah yang namanya Sarfat itu, bahwa terjadi sebuah kelaparan yang begitu luar biasa. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa memang Tuhan seringkali melakukan sebuah tanda kutip ya, sebuah keanehan-keanehan yang Tuhan kerjakan. Nah, seharusnya kalau untuk yang namanya dipelihara, seharusnya kan di orang yang kaya gitu ya, orang yang mungkin banyak uang, banyak makanan begitu ya. Tetapi Elia disuruh Tuhan ke Sarfat, ke janda yang tua, yang miskin. Nah, coba kita melihat ini ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tahukah saudara bahwa begini, perempuan ini sudah tahu ajalnya. Perempuan ini sudah tahu kapan dia akan mati. Setelah apa? Setelah dia memakan daripada dia membuat tepung roti kecil, dan dia akan makan itu kepada anaknya, dan dia sendiri setelah dia makan itu dia akan mati. Sebab dikatakan bahwa tepung itu tidak banyak. Dikatakan firman Tuhan hanya segenggam. Ketika itu diolah dan dimakan habis. Dan setelah dia memakan daripada tepung atau roti itu, dia akan mati pada akhirnya. Sebab sudah tidak ada lagi makanan. Ingat satu hal tadi, bahwa di tanah Israel, di daerah Sarfat itu adalah terjadi kekeringan, terjadi sebuah kelaparan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi dikatakan bahwa ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat
bagimu dan bagi anakmu. Ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika Elia melepaskan sebuah nubuatan, melepaskan sebuah firman yang disampaikan lewat Elia kepada janda di Sarfat ini, bahwa buatlah terlebih dahulu, sebab dikatakan ayat yang ke-14 bahwa tepung dalam tempayanmu dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah habis. Nah, dalam pemikiran saya, dalam pewahyuan saya, itu setiap pagi itu muncul yang namanya tepung yang baru, muncul yang namanya minyak-minyak yang baru waktu dia mulai taat untuk melakukan perintah Tuhan. Tetapi janda di Sarfat ini, dia taat melakukan perintah Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Elia, dia taat untuk melakukan itu. Mungkin gini, waktu dia mulai taat untuk melakukan perintah, apa yang disampaikan, dilepaskan oleh Nabi Elia pada saat itu, mungkin dia meneteskan air mata, mungkin dagingnya meronta, mungkin sakit, sebab dikatakan bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi dia mau taat untuk melakukan perintah Tuhan. Perhatikan ini Bapak Ibu, seringkali ketaatan yang kita lakukan tidak sejalan dengan sebuah realita yang kita hadapi. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, ketaatan kita yang kita lakukan tidak sejalan dengan sebuah realita yang kita hadapi. Seperti yang dihadapi oleh janda di Sarfat ini, sebuah realita yang dihadapi oleh janda yang ada di Sarfat ini, bahwa gini realitanya, tepungnya habis, minyaknya tinggal sedikit, tepungnya tinggal segenggam. Tetapi waktu dia mulai yang namanya taat untuk melakukan perintah Tuhan, dia mengerjakan sebuah ketaatan itu. Dan perhatikan ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu perempuan ini taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Elia lewat perantaran daripada Elia, dikatakan gini, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketaatan yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini membawa mujizat yang besar, luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, taatlah melakukan perintah daripada Tuhan. Percayalah bahwa ketaatanmu pada akhirnya, waktu saudara mulai taat untuk melakukan daripada perintah daripada Tuhan, ingatlah satu hal Bapak Ibu, saudara akan memakan hasilnya. Saudara akan gini, melihat sebuah anugerah dan kemuliaan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Walaupun gini, realita yang engkau hadapi sepertinya menyakitkan, sepertinya tidak mungkin, sepertinya mungkin cukup untuk buat saya. Tetapi waktu saudara belajar untuk setia, belajar untuk taat dengan sebuah kerelaan, dengan sebuah keikhlasan, ingatlah satu hal, pasti ada sebuah tujuan, ada sebuah rencana yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang penting dalam hal ini adalah ketaatan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ingatlah satu hal ini, seringkali apa yang kita genggam itu membuat kematian dalam kehidupan kita. Waktu kita mulai tidak taat, seringkali apa yang kita genggam, waktu Tuhan untuk menyuruh kita untuk melepaskan, seringkali kita tidak mau pegang. Nah, ini yang saya mau katakan, apa saja yang kita genggam waktu Tuhan menyuruh kita, lepaskanlah itu dengan sebuah kerelaan. Dan ini yang saya mau katakan, seringkali apa yang kita genggam itu mematikan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa gini, ini sebuah pewahyuan. Ketika janda di Sarfat ini, ketika dia tetap menggenggam daripada tepung itu, saya yakin gini, dia akan mati dengan anaknya. Dia akan mati selesai dia memakan daripada tepung yang ada di genggaman dia. Tetapi dia belajar untuk melepaskan, yaitu apa yang dia miliki, tetapi dengan sebuah ketaatan,
dia menyelamatkan hidupnya dan anaknya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah sebuah renungan kepada kita pada pagi hari ini, dan biarlah ini menjadi rema, menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Dan biarlah kasih dan kemurahan Tuhan terus menyertai kami, membentengi dalam kehidupan kami. Bapa, kami belajar untuk taat dan setia apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Walaupun itu menyakitkan buat kami, tapi satu hal yang kami tahu, biarlah hati-Mu saja yang disenangkan. Hati-Mu saja yang disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kiranya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari ini kami melihat sesuatu yang ilahi Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan buat kehidupan kami. Dan biarlah sepanjang hari ini yang kami lalui berkat Tuhan limpah buat kehidupan kami semuanya. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan akhirnya pagi hari ini kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.